Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat kembali menyapa Anda dalam program Dahsyat Firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang jangan lalai menggunakan karunia rohani. 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberi nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, agar jangan lalai dalam mempergunakan karunia rohani yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya, Timotius harus mempraktekkan, harus mengerjakan, harus memanfaatkan semua karunia yang Tuhan berikan kepadanya untuk kepentingan Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan, untuk mengembangkan pelayanan yang diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai gerejanya, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab yang sama seperti Timotius, agar kita senantiasa mempergunakan setiap karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karunia tentu berbeda dengan talenta. Kalau talenta merupakan bawaan sejak lahir, tetapi karunia adalah pemberian Tuhan ketika kita hidup baru, percaya kepada Yesus, maka Tuhan akan memberikan karunia itu kepada kita sesuai dengan kehendaknya untuk kepentingan bersama dan juga untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 ada beberapa karunia yang disebut di sana. Yang pertama, karunia bernubuat. Yang kedua, karunia melayani. Yang ketiga, karunia mengajar. Yang keempat, karunia menasihati. Yang kelima, karunia memberi. Yang keenam, karunia memimpin. Dan yang ketujuh, karunia bermurah hati. Sementara dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 11 disebutkan ada beberapa karunia di sana. Yang pertama, karunia berkata-kata hikmat. Yang kedua, karunia pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia kesembuhan. Yang kelima, karunia musisat. Yang keenam, karunia bernubuat. Yang ketujuh, karunia membedakan macam-macam roh. Yang kedelapan, karunia bahasa lidah. Yang kesembilan, karunia menafsirkan bahasa lidah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa kita sebagai gerejanya, sebagai orang percaya, tidak boleh lalai dalam mempergunakan karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita? Pada kesempatan ini ada beberapa alasan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, karena karunia rohani merupakan pemberian Tuhan. Dalam ayat 14, firman Tuhan berkata, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, jelas sekali bahwa alasan yang pertama, mengapa kita tidak boleh lalai mempergunakan karunia rohani, karena karunia rohani itu telah diberikan kepada kita oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, Rasul Paulus mengingatkan Timotius agar tidak lalai menggunakan karunia rohani yang diberikan Tuhan kepadanya melalui penumpangan tangan oleh penatua, pemimpin gembala sidang pada waktu itu. Penumpangan tangan artinya adalah tanda untuk diberi wewenang atau kuasa kepada orang lain. Artinya, pada waktu itu pemimpin atau penatua menumpangkan tangan kepada Timotius, diberi wewenang, diberi kuasa untuk melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life, dia berkata bahwa suatu kelak nanti Tuhan akan bertanya kepada kita,
apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia? Adakah kita sudah mempergunakan talenta, karunia, waktu untuk melayani Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita pergunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena sesungguhnya karunia itu diberikan Tuhan secara cuma-cuma kepada kita untuk dipergunakan bagi kepentingan sesama dan juga bagi kepentingan pekerjaan Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh lalai untuk mengerjakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita? Yang kedua adalah karena akan membawa kemajuan dalam pelayanan. Dalam ayat 15 berkata, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Bapak Ibu Saudaraku, dalam ayat 15 ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata bagi semua orang. Dalam ayat ini, Paulus memberi peringatan kepada Timotius yang pada zamannya ia masih tergolong masih muda, agar ia memperhatikan semua. Apa semua itu? Yaitu karakternya, ajarannya, karunianya, imannya yang ia miliki. Untuk apa? Untuk kemajuan pelayanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pendeta bernama Bruce Lawson berkata, untuk keberhasilan atau kemajuan sebuah gereja bukanlah dari besarnya gedung itu, bukan juga dari banyaknya jemaat, dan juga bukan juga dari kuatnya keuangan, tetapi dari berapa banyak jemaat yang terlibat dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudaraku, ternyata salah satu indikator kemajuan satu gereja yaitu banyaknya jemaat yang aktif di dalam pelayanan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita tidak boleh lalai mempergunakan karunia rohani? Yang ketiga adalah karena akan membawa keselamatan. Ayat 16 firman Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dalam ayat 16 ini ada beberapa kata kunci. Yang pertama, awasilah dirimu. Ini berbicara tentang karakter, berbicara tentang iman, berbicara tentang ibadah. Bahkan dikatakan awasilah ajaranmu. Ini berbicara tentang doktrin, pengajaran, karunia di dalam mengajar yang harus kita awasi. Bahkan dikatakan bertekunlah dalam semuanya itu. Di dalam semuanya apa? Semuanya. Ibadah, membaca Alkitab, mengajar, menggunakan karunia-karunia. Kita harus bertekun di dalam semuanya itu. Bahkan pada waktu itu ada masuk pengajaran-pengajaran palsu yang mulai merasuki atau mulai mengganggu iman dari jemaat Tuhan. Sehingga Timotius harus memiliki keberanian untuk mengcover umat dari serangan-serangan ajaran-ajaran palsu itu. Itu sebabnya Timotius harus bertekun di dalam semuanya itu. Agar apa? Agar terjadi keselamatan bagi Timotius dan juga keselamatan bagi orang yang mendengar dari semua ajaran bahkan pelayanan dari Timotius. Kata selamat di sini artinya menyimpan, menghemat atau menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita agar kita menjaga hidup kita benar, mengawasi karakter kita, mengawasi iman kita, mengawasi karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan bertekun di dalamnya agar semuanya itu mendatangkan keselamatan kepada kita dan juga kepada orang lain. Kesimpulannya adalah dari 1 Timotius pasal 4 ayat 14 sampai 16 ini ada beberapa alasan mengapa kita tidak boleh lalai mempergunakan karunia rohani.
Yang pertama, karena karunia rohani diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma. Itu sebabnya lakukan, karena suatu kelak nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Yang kedua, karunia rohani akan membawa kemajuan di dalam pelayanan kita. Kemajuan untuk diri sendiri, dan juga kemajuan bagi orang lain, kemajuan untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, karunia rohani akan membawa keselamatan kepada kita dan juga kepada orang lain yang mendengarnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membangkitkan semangat kita, memberi kita gairah untuk maju, mengerjakan, melakukan, tetap bersemangat di dalam mengerjakan karunia-karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.